rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Tidak, azan harus dikecilkan. Saya mohon perintah gubernur dibesarkan. Kalau ada yang menegur, gubernur bertanggung jawab. Saya tak cerita yang lain. Di rumah saya saja, begitu soundnya rusak, tak sholat subuh itu semua. Itu di rumah saya, apalagi di rumah yang lain gitu. Makanya azan adalah memanggil umat Islam untuk datang ke masjid. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikutin perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya Pak? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti enggak berkuasa lagi, boleh aja enggak aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Kalau adzan jangan diganggu masalah adzan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Adzan disyariatkan secara menurut agama adalah kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Oh, salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Adzan awal waktu. Kumandangkan ya Allah, karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang, ada yang ingin melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan awal waktu. Abad lebih Islam berdiri. Tidak
Tidak ada orang yang terganggu dengan suara azan. 6 presiden telah menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak ada orang terganggu dengan suara azan. Tahun 1977 pemilu, pertama kali partai disempurnakan jadi 3, difusikan. Partai Kristen, Partai Protestan, Partai Murba, Partai Nasional, ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan. Waktu itu belum ada Perjuangan PDI. Partai-partai Islam, Partai Masyumi, Parmusi, Masyumi sudah bubar, dibubarkan Bung Karno tahun 60. Parmusi, Partai NU, Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain yang partai-partai Islam dijadikan satu menjadi P3, lambangnya Ka'bah, dan sekretaris bersama Golkar. 3 partai. Waktu itu ribut soal azan. Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan. Tidak boleh keras, volumenya harus dikecilin. Tidak boleh lama-lama kalau ada pengajian. Khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja. Pengajian juga begitu. Terahim juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat. Begitu itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP, tapi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Syukron Ma'mun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden. Nggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia nggak setuju, ya sudah.